Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Megawati dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan draft proposal yang telah saya buat. Nah, adapun di sini judul yang akan saya angkat yaitu strategi keberhasilan usaha home industry dalam memberdayakan masyarakat, studi pada usaha Nia Raya, Desa Talungeng, Kecamatan Barabo, Kabupaten Bone. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat adalah membangun home industry. Home industry adalah sebuah perusahaan kecil yang jenis kegiatan ekonominya dipusatkan di rumah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Home industry Nia Raya merupakan industri makanan ringan yang berdiri sejak tahun 2009. Nah, industri makanan ini mampu membuat 5 jenis produk dalam sehari, terdiri dari keripik pisang, jagung marning, jipang, roti pia, dan kerupuk tempe. Jumlah tenaga kerja wanitanya pada home industry Nia Raya yaitu 9 orang. Industri jagung marning Nia Raya yang berada di Desa Talungeng, Kecamatan Barabo, Kabupaten Bone merupakan salah satu contoh industri jagung marning yang sudah cukup lama berkembang. Selain memberikan manfaat bagi pekerjanya, ia juga berhasil menciptakan lapangan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian. Adanya permasalahan yang dihadapi oleh pelaku industri kecil jagung marning yaitu pengusaha industri selama ini mendapatkan pesanan dari konsumen. Ketika permintaan konsumen menurun, maka penghasilan yang didapatkan juga menurun. Pelaku industri kecil mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai usaha dalam memberdayakan masyarakat. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa usaha Nia Raya ini sudah berkembang atau dapat mempekerjakan masyarakat yang ada di sekitar, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah saya tadi jelaskan, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul Strategi Keberhasilan Usaha Home Industry dalam Memberdayakan Masyarakat, studi kasus pada usaha Nia Raya, Desa Talungeng, Kecamatan Barabo, Kabupaten Bone. Selanjutnya adalah rumusan penelitian. Mengacu pada latar belakang masalah yang telah tadi saya paparkan, maka rumusan masalah yang dapat ditarik oleh peneliti sebagai bahan penelitian adalah sebagai berikut, yaitu bagaimana strategi keberhasilan usaha home industry Nia Raya dalam memberdayakan masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian dalam melakukan suatu kegiatan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Begitu juga dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh peneliti adalah yaitu sebagai untuk mengetahui strategi keberhasilan usaha home industry Nia Raya dalam memberdayakan masyarakat. Nah, sedangkan untuk manfaat penelitian dengan tujuan yang ingin dicapai tersebut, tentunya penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat. Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, secara teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada. Nah, manfaat yang kedua adalah secara praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran
dan masukan kepada individu atau industri rumahan yang terkait mengenai tingkat keberhasilan home industry dalam memberdayakan masyarakat. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian atau batasan masalah berkisar pada yang pertama, daerah atau tempat yang diteliti dalam penelitian ini adalah daerah pada sekitar lokasi penelitian, yaitu pada Desa Talungeng, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Nah, yang kedua, variabel dalam penelitian ini adalah strategi keberhasilan usaha home industry dalam memberdayakan masyarakat. Nah, yang ketiga adalah subjek dan objek yang diteliti. Di sini adalah pemilik usaha nia raya dan pihak yang terkait. Selanjutnya, kajian pustaka. Nah, kajian pustaka itu terbagi atas dua, yaitu kajian penelitian sebelumnya dan kajian teoritis. Nah, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penulis untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukan, yaitu dengan menegaskan perbedaan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun hasil penelusuran, hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut, yaitu oleh Suryana dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Home Industry di Desa Karanganyar, Kecamatan Gedong, Kabupaten Pesawan. Nah, dari hasil penelitian tentang home industry, kelanting, arning, dan keripik singkong yang ditekuni oleh Ibu Astuti adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui home industry hendaklah menekankan pada proses pendistribusian kemampuan, kekuatan, dan kekuasaan pada perempuan secara seimbang agar mereka lebih berdaya dan percaya diri. Nah, pergerakan partisipasi masyarakat dilibatkan dalam home industry dan juga diangkat sebagai karyawan yang ada proses pemberdayaan dilakukan oleh Ibu Astuti, yaitu pendampingan dan memberikan motivasi. Nah, selanjutnya yaitu oleh Sarah Fauzia Audina tahun 2017. Adapun judulnya itu Strategi Keberhasilan Usaha Home Industry dalam Memberdayakan Masyarakat, studi kasus home industry sepatu Bapak Haryono di RT 02 Kemayoran, Jakarta Pusat. Nah, hasil penelitian itu yaitu adalah strategi keberhasilan usaha home industry sepatu milik Bapak Haryono dalam memberdayakan masyarakat ialah dengan menggunakan strategi aras mikro dan strategi aras mezo. Nah, untuk pendukung usaha mereka ialah dukungan yang diberikan oleh RT, RW, dan warga sekitar terhadap usaha mereka. Baik, yaitu poin kedua yaitu mengenai kajian teoritis. Nah, yang akan kita bahas adalah mengenai strategi, pengertian strategi. Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan tersebut, terus isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan. Nah, selanjutnya yaitu strategi pemberdayaan. Menurut Edi Soeharto menyatakan bahwa dalam pemberdayaan memiliki 3 aras pemberdayaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah aras mikro. Nah, pemberdayaan sistem ini disebut juga sebagai strategi sistem kecil yang memiliki cakupan masyarakat dengan titik tekannya yaitu individu melalui bimbingan. Nah, strategi aras mikro memiliki titik teka pada individu, salah satunya melalui peningkatan SDM itu sendiri. Nah, tujuan utama dari pendekatan aras mikro adalah bimbingan atau melatih klien, dalam hal ini masyarakat dan karyawan, dalam menjalankan tugas kehidupannya. Nah, selanjutnya yaitu aras mezo. Nah, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensinya. Selanjutnya yaitu aras makro. Nah, pendekatan ini disebut juga sebagai sistem besar karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat. Nah,
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Nah, pemberdayaan itu sendiri adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Nah, sedangkan untuk proses pemberdayaan masyarakat di sini, yaitu yang pertama, menghadirkan kembali pengalaman yang dapat memberdayakan guna dan tidak memberdayakan. Nah, selanjutnya itu mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi teknis daya yang bermakna, dan yang terakhir adalah mengembangkan rencana-rencana aksi dalam pengimplementasiannya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tahap-tahap pemberdayaan. Nah, ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam melakukan pemberdayaan, yaitu yang pertama, membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya. Yang kedua, melakukan analisis kajian terhadap permasalahan tersebut secara mandiri atau partisipatif. Nah, selanjutnya itu menentukan skala prioritas masalah dalam arti memilah dan memilih tiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan. Nah, selanjutnya itu mencari cara penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Nah, yang kelima itu melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Nah, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi seluruh rangkaian proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya. Nah, yang terakhir untuk pemberdayaan, yaitu tujuan pemberdayaan itu sendiri tidak hanya terbatas pada terbebasnya manusia dari hambatan kemiskinan dan kebodohan, tetapi lebih jauh lagi dari terbebasnya dekadensi moral, sehingga menjadikan manusia yang progresif, mandiri, original, dan mengagungkan kehambaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemakmuran dan kemajuan yang dicapai oleh manusia tidak menghancurkan manusia yang lain, tetapi menjadi rahmatan lil alamin atau kebaikan bagi seluruh umat manusia. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas mengenai home industry. Home industry adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Nah, home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedangkan industri dapat diartikan sebagai kerajinan usaha, usaha produk barang, ataupun perusahaan. Singkatnya, home industry adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jelas kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Berdasarkan dari uraian yang telah saya kemukakan sebelumnya, maka pada bagian ini saya akan menguraikan kerangka pikir yang disajikan sebagai landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Hal ini perlu dikemukakan karena berfungsi mengarahkan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah. Untuk memudahkan analisis dalam penelitian ini, maka penulis membuat kerangka pikir yang ada di samping. Nah, berdasarkan kerangka pikir yang ada di samping, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini berfokus pada strategi keberhasilan usaha home industri Nia Raya, yaitu strategi aras mikro dan strategi aras mezo dalam memberdayakan masyarakat. Nah, apabila strategi ini diterapkan dalam usaha home industry, maka akan memberdayakan masyarakat sekitar. Metode penelitian dibagi atas beberapa, yaitu diantaranya yang pertama yaitu mengenai jenis dan pendekatan penelitian. Nah, dilihat dari aspek penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research, ialah penelitian yang dilakukan dengan jalan mendatangi lokasi tempat penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dikarenakan peneliti datang secara langsung ke lokasi
usaha tersebut untuk melakukan observasi dan melakukan pengamatan langsung pada usaha tersebut. Nah, selanjutnya yaitu jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Selanjutnya yaitu lokasi dan waktu penelitian. Nah, lokasi penelitiannya itu yaitu pada usaha Nia Raya yang beralamat di Desa Talungeng, Kecamatan Barabok, Kabupaten Bone. Lokasi ini dipilih karena dekat dengan tempat tinggal peneliti. Nah, selanjutnya yaitu waktu penelitian. Nah, waktu penelitian dimulai pada bulan Mei sampai dengan penarikan kesimpulan dilakukan. Selanjutnya, data dan sumber data. Nah, adapun data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer. Sumber data penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari usaha Nia Raya, yang diperoleh dari observasi dan wawancara pada usaha tersebut. Nah, yang kedua itu data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu yang sejenis, artikel, jurnal-jurnal ekonomi, dan sumber lainnya yang membahas tentang penelitian ini. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Nah, subjek penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Adapun subjek pada penelitian ini adalah pemilik dari usaha Nia Raya dan yang pihak yang terkait. Nah, selanjutnya itu objek penelitian. Objek penelitian adalah variabel apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Nah, objeknya yaitu objek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah bagaimana strategi yang dilakukan usaha Nia Raya dalam memberdayakan masyarakat. Nah, selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Nah, berdasarkan jenis penelitian kualitatif pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis. Dalam melaksanakan teknik analisis tersebut ada 3 alur kegiatan yang terjadi secara bertahap, yaitu data direction atau reduksi data, data display atau penyajian data, dan conclusion drawing atau penarikan kesimpulan. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.